Buat kalian yang gagal bayar di Akulaku, Kredivo, dan juga SPayLater atau paylater-paylater lainnya di bawah 500.000, ada beberapa pertanyaan nih terkait masalah hal ini. Apakah kalau kita gagal bayar di bawah 500.000, masihkah akan ada DC lapangan yang datang ke rumah untuk menagih? Nah, di video kali ini kita akan bahas ya terkait resiko DC datang ke rumah seperti ini tuh sebenarnya tolak ukurnya mereka itu apa sih? Dan sebenarnya apa yang membuat kalian didatengin dan apa yang membuat kalian tidak didatengin? Apakah benar dengan utang atau total nilai utang di bawah 500.000 itu kita akan aman dari DC yang datang ke rumah? Oke, ngomong-ngomong soal ini, kita berkaca dulu deh. Kita balik dulu di kisaran awal-awal atau akhir di tahun 2021 dan sampai di pertengahan 2022. Itu banyak orang-orang yang galbe di SPayLater, Kredivo, Akulaku itu tidak akan didatengin jika nilai pinjamannya itu di bawah 500.000. Artinya ya bakal aman-aman aja gitu ya teman-teman. Tapi makin kesini ini kita juga harus makin tahu ya, makin sadar juga jumlah DC lapangan itu makin banyak dan prioritas penagihan secara lapangan secara langsung itu sudah semakin dikedepankan. Sebagai contoh, Akulaku dan Kredivo banyak kok di beberapa daerah yang baru telat 1 bulan itu sudah didatengin DC lapangan. Nah, apakah sekarang di bawah 500.000 itu juga bisa didatengin ataukah enggak? Nah, menurut saya pribadi dan ini menurut beberapa pengalaman teman-teman yang saat ini masih galbe di bawah 500.000 yaitu 100.000, 200.000 di Akulaku, Kredivo, dan SPayLater masih sangat minim sekali dan hampir belum pernah ada yang didatengin DC lapangan. Itu pun mereka tinggalnya di kota-kota besar ya, belum lagi yang di kota-kota kecil. Jadi kemungkinan kecil sekali mereka akan didatengin. Nah, buat teman-teman yang sudah pernah didatengin ya, sudah ada DC Akulaku, Kredivo, atau SPayLater dan utang kalian itu cuma 100.000, 200.000, silakan tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu mereka sudah makin gencar. Tapi balik lagi ya, kita berkaca dulu apa sih penentuan-penentuan orang-orang yang mau didatengin atau tidak. Tentunya yang didatengin itu adalah ada dua hal. Orang yang memang alot banget untuk dihubungi, susah banget untuk dihubungi, dan yang kedua adalah orang yang berpotensi pembayarannya itu pasti lebih kemungkinan besar terjadi. Dan tentunya yang berdekatan, jadi sekali jalan. Karena kita tahu ya, DC itu kan ada biaya transportasi, mau ke rumah kalian itu butuh bensin, mau ke rumah kalian itu butuh kendaraan dan lain sebagainya. Itu butuh biaya. Dimana mereka kan juga pasti berpikiran, nggak mau nih mereka jalan-jalan ke sana ke sini sia-sia dan nggak dapat hasil. Pastinya ada strategi-strategi yang mereka terapkan dan tentunya sudah ada jadwalnya dan ada koordinatornya. Ya, jadi nanti itu bakal ada nih dipilah-pilah. Oh, yang ini si A, si B, si C didatengin DC ini, jadwalnya kapan. Nah, itu sudah ada semuanya. Jadi nggak melulu DC itu dibebaskan ke sana kemari, bebas lontang-lantung nggak jelas, enggak ya. Sudah ada skemanya. Nah, beberapa kasus itu ada yang didatengin utang 500.000, 600.000 didatengin meskipun banyak yang utangnya jutaan belum didatengin. Kenapa? Karena bisa jadi di dekat-dekat rumah kalian, di daerah rumah kalian ada orang-orang yang galbe juga dan jumlahnya gak sedikit, jumlahnya banyak. Jadi mereka sekalian jalan agar bisa lebih efektif dan bisa lebih efisien secara biaya. Ya, tujuannya sih mereka bukan untuk dapat uang langsung ke kalian, tapi untuk memberikan kalian efek kejut, menakut-nakuti kalian, membuat kalian ini mau berusaha untuk bayar karena takut didatengin dan lain sebagainya. Karena menurut aturan OJK yang berlaku, tugas DC itu hanya untuk mengingatkan, bukan untuk menagih ke kalian. Karena ya semua atau segala sesuatu yang kalian lakukan awalnya itu transaksi secara online, yaitu pinjaman kayak paylater kayak cicilan kayak, itu juga harus dibayar dan diselesaikan secara online juga. Jadi bukan uang cash. DC nggak datang buat minta uang, enggak ya. Kalau DC datang minta uang artinya udah pasti penipuan itu ya, jangan dipercaya. Karena sudah ada aturannya, bayar sesuai dengan yang ada di aplikasi. Jangan mau ditipu sana sini karena korbannya sudah banyak ya, korban penipuan oknum-oknum DC yang datang untuk mengambil uang nasabah gagal bayar. Sudah utangnya banyak, terus kemudian kena tipu, pasti akan makin berat hidupnya ya. Bukannya utangnya berkurang, malah jadi hilang duitnya. Jangan sampai kalian menjadi korban-korban selanjutnya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.